Kamera ultrawide 0,5 kini jadi salah satu fitur penting bagi pengguna HP yang aktif berfoto, membuat video, atau konten sosial media. Kabar baiknya kini kamu tidak perlu membeli HP mahal untuk bisa merasakan fitur ini. Di bulan April 2025, tersedia banyak pilihan HP dengan harga antara 1-3 jutaan yang sudah dibekali kamera ultrawide. Menariknya tidak hanya kameranya yang bagus, tapi juga punya performa solid, baterai awet, dan tampilan dengan desain kekinian. Berikut ini 7 HP terbaru dengan kamera ultrawide 0,5 paling terjangkau versi Denso Pro. Masuk ke HP pertama ada Redmi 12. Dukungan kamera yang diusung HP ini tergolong sangat lengkap. Alih-alih hanya memakai lensa utama dan makro seperti kebanyakan ponsel di kelasnya, Redmi 12 sudah mempunyai kamera ultrawide dengan resolusi 8 megapiksel serta sudut pandang luas hingga 120 derajat. Lalu dua kamera lainnya ialah kamera utama 50 megapiksel dengan apertur f/1.8 dan dukungan autofocus PDAF. Terdapat pula kamera makro 2 megapiksel untuk memotret objek dekat tanpa mengurangi detail. Sementara di bagian depan tersemat lensa 8 megapiksel. Bicara hasil pemotretan di siang hari, proses pengambilan gambar sudah lebih optimal dengan memperbaiki hampir semua aspek. Sementara itu, untuk pemotretan di malam hari, Redmi 12 ini masih belum mampu menampilkan hasil yang bagus. Lanjut di hasil rekaman video, Redmi 12 mampu hasilkan video mentok di 1080p dengan 30 fps baik itu kamera belakang atau depan. Untuk harganya sendiri, HP ini dibanderol mulai 1,5 jutaan untuk varian 8/128GB dan 1,7 jutaan untuk varian 8/256GB-nya. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lanjut yang kedua, ada Samsung Galaxy M15 5G. HP ini memiliki konfigurasi kamera yang lengkap. Di bagian belakangnya terdapat 3 buah kamera, terdiri dari kamera utama 50 megapiksel dengan dukungan autofocus, ultrawide 5 megapiksel yang mampu mengambil foto dengan sudut pandang lebih luas, dan kamera makro 2 megapiksel. Untuk kamera depannya menggunakan resolusi 13 megapiksel. Kamera ini sudah cukup untuk kebutuhan selfie kamu, apalagi dengan pencahayaan yang tepat. Sedangkan untuk perekaman videonya, kamu hanya bisa merekam sampai 1080p 30 fps saja. Untungnya tersedia dukungan Gyro EIS di kamera belakang untuk membantu stabilisasinya. Untuk pemotretan di malam hari, HP ini menawarkan fitur night mode untuk membantu meningkatkan pencahayaannya. Meski tidak jauh berbeda dari mode biasa, fitur ini mampu mengurangi flare dan noise yang ada. Soal harga, ponsel ini bisa kamu dapatkan mulai 2,5 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Beralih di HP berikutnya, ada ZTE Nubia Focus Pro 5G. Sebagai HP khusus kamera, tentu HP ini dibekali kemampuan yang cukup baik. Di dalam modul berbentuk lingkarannya terdapat 3 lensa kamera yang terdiri dari kamera utama 108 megapiksel yang sudah didukung oleh PDAF dan OIS sebagai stabilisasinya. Kamera kedua di bagian belakangnya yaitu ultrawide 5 megapiksel memberikan sudut pandang luas dan depth lensa 2 megapiksel. Untuk hasil rekaman videonya, kamera belakang HP ini mampu merekam hingga 4K 30 fps atau 1080p 30 fps. Fitur OIS sudah didukung sehingga perekaman lebih stabil pada resolusi 1080p 30 fps saja. Di bagian depan, HP ini menggunakan resolusi kamera 32 megapiksel fixed focus yang mampu merekam di 1080p 30 fps saja. Bicara hasil potret kamera, kualitasnya sudah sangat baik. Detail dan ketajamannya sangat bisa diterima dengan warna cerah. Namun untuk kamera ultra wide, detail dan ketajamannya akan sedikit berkurang. Untuk harganya, HP ini bisa kamu dapatkan mulai 2,6 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lalu yang selanjutnya ada Samsung Galaxy A16 4G.
Sektor fotografi dari HP ini memiliki kamera utama 50 megapiksel autofocus, ultra wide 5 megapiksel. Kamu bisa memakainya untuk melakukan pengambilan gambar dengan sudut yang lebih luas. Lalu kamera makro 2 megapiksel. Sementara kamera depannya hadir dengan resolusi 13 megapiksel fixed focus. Di luar kamera makro, kamera Galaxy A16 dapat merekam video hingga resolusi 1080p Full HD 30 fps. Dari hasil tangkapan kameranya, HP ini dapat menghasilkan foto yang menarik. Warnanya berkualitas, punya detail tinggi. Ini berlaku saat foto diambil pada kondisi cahaya cukup. Di sisi lain, kemampuan low light HP ini juga cukup baik. Meski begitu, rentang dinamisnya sangat wajar untuk kelas harganya. Jika tertarik, HP ini bisa kamu dapatkan mulai harga 2,6 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Kemudian yang kelima, kamu juga bisa memilih Redmi Note 13 5G. HP ini dibekali 3 kamera di belakangnya, terdiri dari lensa utama dengan resolusi 108 megapiksel dengan kecerahan dan detail yang meningkat. Adapun pada kamera pendamping, tersedia sensor ultra wide 8 megapiksel serta kamera makro 2 megapiksel. Untuk kebutuhan videografi, HP ini lengkap dibekali fitur OIS sehingga kamu akan terbebas dari blur saat menekan tombol shutter meski tanganmu bergoyang. Adapun pada kamera selfie-nya menggunakan resolusi 16 megapiksel. Bicara kemampuan rekaman videonya, HP ini mampu mencapai resolusi 1080p 30 fps. Untuk hasil foto, tidak kalah dengan HP mid-range lainnya. Mode malamnya menunjukkan adanya peningkatan exposure untuk membuat langit malam hari terlihat lebih cerah, serta membuat objek-objek di daerah bawah tampak lebih jelas. Sementara untuk harga, HP ini bisa kamu dapatkan mulai 2,7 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. HP berikutnya ada Poco X6 5G. Di sektor kamera, HP ini dibekali dengan kamera utama 64 megapiksel yang disertai OIS. Pada dua kamera lainnya tersemat sensor 8 megapiksel ultra wide dengan FOV 118 derajat serta 2 megapiksel makro. Kamera utamanya disertai dengan PDAF dan OIS untuk hasilkan gambar dengan optimal walaupun memotret dalam kondisi bergerak. Sanggup merekam video hingga resolusi 4K di 30 fps, serta 1080p di 60 fps. Kedua fitur ini cukup dibutuhkan untuk penggunaan kreasi konten, lantaran bisa hasilkan rekaman siap edit tanpa mengurangi kualitas video yang signifikan. Beralih ke bagian depannya beresolusi 16 megapiksel fixed focus serta dilengkapi mode HDR. Adapun untuk perekamannya dapat hasilkan video 60 fps pada resolusi 1080p. Selain itu, HP ini menawarkan hasil gambar dengan detail yang baik, terutama pada pemotretan siang hari. Untuk harganya sendiri, HP ini dibanderol mulai 3,4 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lalu HP terakhir ada Vivo Y100 5G. HP ini hadir dengan 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 50 megapiksel, kamera ultra wide 8 megapiksel dengan sudut pandang 106 derajat, dan bonus sensor kedalaman 2 megapiksel. Sementara itu di depannya tersemat lensa 8 megapiksel. Terdapat banyak fitur pada HP ini, mode malam bisa digunakan di semua kamera. Untuk perekaman video, seluruh kamera kecuali sensor kedalaman bisa hasilkan video hingga resolusi 1080p 30 fps. Fitur penstabilan video EIS tersedia untuk kamera belakang saja, rekaman suara jelas berkat adanya mikrofon ganda. Kamera dari HP ini dapat menciptakan foto yang bagus. Dalam kondisi malam hari, foto tetap memiliki detail yang cukup dengan mengaktifkan mode malam. Hasil yang bagus juga berlaku di kamera ultra wide dan kamera depan. Bicara soal harga, HP ini dibanderol mulai 3,1 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya.
Itu dia 7 HP terbaru dengan kamera ultra wide 0,5 di harga 1 sampai 3 jutaan terbaik 2025 versi Denso Pro. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Denso Pro. Juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone, gadget, dan teknologi yang terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.